Halo, salam kenal para pendengarku. Channel YouTube ini dibuat untuk membantu kalian yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca novel. Ya, inilah solusinya. Saya akan membacakan novel. Novel menarik untuk kedepannya. Jadi tolong support saya dengan like dan subscribe-nya ya kawan. Kali ini novel yang akan saya bawa adalah Ketika saya berteleportasi, saya berada di pegunungan. Saya memilih kenyamanan daripada kekuatan dalam menghadapi kemunduran. Ditulis oleh Jagabata alias Kentang Mentega. Episode 5. Guild. Aku mengamati peta yang kuterima, memikirkan kemana harus pergi. Kota terbesar adalah ibu kota. Selanjutnya, ada kota pelabuhan, kota pertambangan, dan kota perbatasan yang berbatasan dengan hutan tempat monster berkeliaran yang direkomendasikan sebagai tempat terbaik untuk menghasilkan uang dan menjadi kuat. Kurasa aku akan pergi ke Kanum, kota perbatasan itu, karena direkomendasikan. Meskipun aku punya kartu identitas, kudengar mendaftar ke Guild Petualang akan lebih mudah untuk keluar masuk kota sementara. Sebaliknya, tanpa kartu identitas, aku tidak bisa tinggal lama di tempat yang tidak ada panggilan guild. Karena ada tempat-tempat di sekitar sini yang sering diserang monster, panggilan guild selalu dikeluarkan, sehingga petualang pasti berkumpul di Kanum. Setelah memutuskan untuk pergi ke Kanum, aku berteleportasi ke hutan terdekat, menunjukkan kartu identitas, membayar biaya yang ditentukan, dan melewati gerbang kota. Riz tetap di rumah. Kota ini terasa agak kecil, tetapi tampaknya hanya tempat yang memiliki tembok dan gerbang kota yang diakui sebagai kota. Karena tempat ini rentan terhadap serangan monster, tembok kota yang kokoh mengelilingi kota ini. Di kota lain, tampaknya aku harus mengisi beberapa dokumen, tetapi di sini, karena banyak orang yang keluar masuk, dan terutama karena mereka ingin menarik sebanyak mungkin petualang dan pedagang, pemeriksaannya longgar. Mungkin mereka hanya peduli apakah kau bisa mengalahkan monster yang menyerang. Sambil berbelanja, aku berjalan-jalan di kota, membandingkan apa yang kulihat dengan pengetahuan tentang dunia ini yang telah kudapatkan. Meskipun aku sudah mendengarnya, aku belum benar-benar merasakannya. Pertama, pakaianku. Bentuknya biasa saja, tetapi semuanya baru, jadi mencolok. Dan mungkin juga penampilanku. Aku segera membeli jubah bertudung bekas yang tampak bersih di toko barang bekas untuk menyembunyikan wajah dan pakaianku. Aku juga bertanya di mana aku bisa membeli tas untuk menyimpan tepung terigu. Karena untuk makanan, aku ingin yang baru. Aku berjalan-jalan santai, membeli peralatan makan dan peralatan pertanian. Kebunku masih kosong agar aku bisa menanam apapun yang kusuka. Melihat tanaman anggur yang merambat di dinding dengan daun-daunnya yang indah, aku memberi tip dan meminta satu cabang. Kanum adalah kota yang beragam. Ada petualang dan orang-orang yang berbisnis dengan petualang. Pedagang yang membeli barang dan menjualnya ke kota lain, dan petani yang datang karena tertarik dengan prospek memiliki tanah yang telah mereka bersihkan. Meskipun ada bahaya monster yang signifikan. Rumah-rumah di dalam tembok kota sempit, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi, menambah kesan semrawut. Sebaliknya, ladang gandum di luar tampak luas dan menyegarkan. Meskipun tampaknya jika monster keluar dari hutan di seberang sana, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Aku akan melihat-lihat toko di ibu kota untuk linen seperti spray dan handuk. Barang-barang di sini agak kasar, dan aku tidak menginginkannya. Lalu, mungkin pedang dan baju besi biasa? Dari yang kulihat, sama seperti yang kudengar. Harga barang-barang tinggi, sedangkan upah, atau lebih tepatnya, nilai manusia, rendah. Di beberapa tempat, budak diperdagangkan, dan yang mengerikan,
terkadang bahkan untuk dimakan. Konon panen bergantung pada cuaca dan kerusakan akibat monster, jadi tidak stabil. Untungnya, atau lebih tepatnya, karena aku memilihnya, iklim di sekitar rumahku sejuk dan panen stabil, dan perdagangan budak dilarang di negara ini. Konon monster adalah hewan biasa yang dirasuki roh jahat. Hewan yang dirasuki roh biasa disebut binatang suci. Lebih lanjut, jika mereka mulai berbicara bahasa manusia, mereka disebut dewa atau dewa jahat. Yah, itu hanya perbedaan antara yang bermanfaat dan yang merugikan bagi manusia. Jadi, di mana toko yang menjual peralatan perang? Ketika aku bertanya pada wanita tua yang memberiku cabang anggur, mungkin karena tip yang kuberikan atau karena wajahku, dia segera menangkap beberapa orang di sekitar dan mulai bertanya. Lalu memberitahuku 3 toko dengan reputasi baik. 1 toko senjata, 1 toko baju besi kulit, dan 1 toko baju besi logam. Dia juga memberitahuku tentang pandai besi, tetapi karena aku sudah punya pedang, dan pedang apapun dengan berat dan panjang yang sama tidak masalah bagiku, aku merasa agak tidak enak. Aku pergi ke toko senjata dan memilih pedang yang bisa digunakan dengan 1 atau 2 tangan, tebal dan tajam. Seperti pedang yang sering muncul di manga fantasi, meskipun agak panjang. Setelah mencoba mengayunkan beberapa pedang dengan 1 dan 2 tangan, aku segera membuat keputusan. Alasannya adalah karena keseimbangannya yang baik dan mudah diayunkan. Tetapi tidak ada gunanya bagiku untuk terlalu memikirkannya karena aku belum pernah menyentuh pedang selain pedang pemotong segalanya. Tampaknya beberapa pedang besar digunakan untuk memukul dengan beratnya. Ada juga pedang yang terbuat dari logam yang belum pernah kudengar, dipajang di dinding di belakang konter. Aku mendengarkan penjelasan penjaga toko sambil menggunakan penilaian. Tetapi aku tidak yakin apakah itu cocok untukku. Aku membeli pedang itu bersama dengan peralatan perawatan dan sabuk untuk membawanya. Dan 2 pisau. Selanjutnya, toko baju besi kulit. Menurut informasi dari wanita tua itu, baju besi logam mematikan di musim panas. Mendengar itu, aku membayangkan gambar telur yang digoreng di kap mobil dan memutuskan untuk memilih baju besi kulit. Aku berniat membeli pelindung dada. Tetapi karena itu akan membatasi gerakanku, aku membeli baju kulit dengan pertahanan tinggi, meskipun agak mahal. Tampaknya terbuat dari kulit monster kambing. Mereka tampaknya menangani semua jenis barang dari kulit. Jadi aku juga membeli sepatu bot, sarung tangan, tas, dan tas pinggang. Sabuk untuk pisau, dan perlengkapan perawatan kulit. Tasnya seperti tabung kulit silinder dengan tali di ujungnya yang diikat. Dan ketika dibuka, ukurannya cukup besar. Ini adalah jenis tas yang digunakan untuk membawa kelinci dan babi hutan yang diburu di hutan. Bagian dalamnya halus, sehingga darah hewan dapat dicuci bersih katanya. Aku punya penyimpanan, tetapi karena itu bukan kemampuan biasa, aku akan berhati-hati agar tidak dicurigai. Aku membeli obat luka, kain kasa, dan alkohol untuk desinfeksi. Dan persiapanku selesai. Mereka menjual apa yang disebut ramuan dalam permainan, yang dapat menyembuhkan luka seketika, tetapi harganya sangat mahal. Apakah karena sedikit orang yang bisa membuatnya, atau karena bahan-bahannya mahal? Untuk saat ini, aku akan menggunakan penilaian. Jika aku melihatnya, bahan-bahannya akan muncul ketika aku menggunakan penilaian pada barang-barang yang bisa kubuat. Aku akan pergi ke Guild Petualang dengan pakaian ini, tapi besok aku membeli celemek. Jadi hari ini aku akan menggiling tepung. Agar tidak dicurigai karena terlalu sering keluar masuk kota, aku menginap di penginapan dan berteleportasi dari kamar penginapan. Aku ingin mencoba makanan dunia ini, tetapi aku akan menelitinya terlebih dahulu agar tidak sakit perut. Aku ingin makan jajanan kaki 5, jadi aku menggunakan penilaian di kanum. Dan ternyata ada kemungkinan besar bakteri Clostridium botulinum pada sosis. Aku punya penyembuhan, tetapi aku ingin menghindarinya.
Aku menanam anggur di dekat tiang penyangga rak di luar ruang tamu. Ketika aku menaburkan sedikit bubuk pertumbuhan, anggur itu segera berakar, menumbuhkan sulurnya, dan daun-daunnya tumbuh subur. Mungkin karena musim, belum ada buahnya, tetapi aku berhasil membuat pergola anggur yang indah. Setelah makan siang, aku menggiling tepung sesuai rencana. Setelah mengirik, aku memasukkan gandum ke dalam sesuatu seperti corong di atas batu giling, dan gandum itu jatuh sedikit demi sedikit ke batu giling yang berputar perlahan dan menjadi tepung. Ada batu giling pengganti dengan jumlah alur yang berbeda, tetapi untuk saat ini aku menggunakan yang sudah terpasang. Tampaknya batu giling diganti tergantung apakah gandum digiling halus atau kasar. Tepung jatuh dari wadah berbentuk corong ke ruang bawah tanah. Tempat kantong tepung telah disiapkan. Karena jumlahnya tidak akan meluap dari kantong, aku menyerahkan penggilingan tepung pada kincir air dan memutuskan untuk menjelajahi hutan. Hutan di pegunungan sebagian besar terdiri dari pohon beech dan oak, tetapi juga terdapat pohon kastanya, apel, pir, dan aprikot liar yang tersebar di sana-sini. Ketika aku menggunakan penilaian, aku mendapatkan informasi seperti beri makan biji ek ini ke babi, jamur cenderung tumbuh di bawah pohon ini, atau singkirkan beberapa cabang di sekitar untuk mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Informasi yang berkaitan dengan makanan benar-benar detail. Saat aku berjalan melalui hutan, kulit kastanya tahun lalu dan daun-daun kering menutupi tanah yang lembab dengan warna coklat. Ada pohon prem merah yang penuh dengan buah, dan juga ada buah persik pipih yang tampak berbeda dari persik Jepang. Ketika aku mencoba premnya, rasanya asam, jadi mungkin aku akan membuat selai. Persiknya agak manis dan cukup enak, jadi aku menyimpan beberapa yang bagus dengan penyimpanan. Daerah di sekitar rumahku landai, tetapi lerengnya cukup curam dan suhunya cukup berbeda antara bagian atas dan bawah. Masih lebih hangat daripada di pulau. Gandum sudah digiling dan aku sudah memanen banyak hal. Pasta lebar dengan banyak keju gorgonzola. Kejunya melekat dengan baik pada pasta lebarnya. Aku memakannya dengan cepat sebelum dingin dan mengeras. Untuk pencuci mulut, aku makan persik pipih dari siang hari. Lalu aku ingin makan persik Jepang, jadi aku makan persik. Aku berharap Riz bisa segera makan daging. Kurasa aku akan mencoba minum anggur. Meskipun aku belum berusia 20 tahun. Berapa usia minum di sini? Meskipun aku tidak bisa kuliah, aku senang karena aku secara tak terduga mendapatkan kehidupan di mana makanan, pakaian, dan tempat tinggal terjamin. Untuk sementara waktu, aku akan menikmati kesendirian dan kebebasan, melakukan apa yang ingin kulakukan, dan tidak melakukan apa yang tidak ingin kulakukan. Seharusnya tidak ada yang bisa menyakitiku, tetapi untuk berjaga-jaga, aku menutup jendela setinggi lantai hingga langit-langit yang bisa dimasuki orang yang memiliki terali besi. Aku mandi dan pergi tidur. Tempat tidurnya jauh lebih baik daripada di penginapan. Riz menatapku. Apakah kau merasa sedikit lebih baik? Bagus. Dia hampir tidak bergerak dari keranjang, dan matanya masih tertutup, tetapi noda air mata di sekitar matanya sudah hilang. Aku mengelus kepalanya dengan lembut dan tertidur. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya dan ajak teman-teman kalian untuk menonton video ini. Sampai jumpa!